Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ardiana. Saya mahasiswi dari Universitas Insan Cendekia Mandiri. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah CRM dengan dosen pengampu Bapak Agus Ismail STMBA. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis RFM dalam segmentasi pelanggan pada industri hotel. Lanjut, sebelumnya ada yang udah tahu belum sih apa itu analisis RFM dan apa sih kepanjangan dari RFM? Nah, saya akan membahasnya. Pengertian analisis RFM itu adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan paling berharga berdasarkan perilaku pembelian mereka. Nah, sedangkan kepanjangan dari RFM itu adalah R-nya itu resensi, F-nya itu frekuensi, M-nya itu monetary. Nah, pada industri hotel, aplikasi RFM ini dapat meningkatkan retensi pelanggan, mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran, dan memungkinkan strategi pemasaran yang lebih personal. Lanjut, apa itu RFM? Nah, tadi udah aku jelasin ya kalau R-nya resensi, F-nya frekuensi, dan M-nya monetary. Nah, di sini resensi pada perhotelan itu mengukur waktu sejak tamu terakhir kali menginap. Untuk frekuensinya mengukur seberapa sering tamu melakukan transaksi, dan untuk monetary-nya itu mengukur total pengeluaran tamu. Lanjut, mengapa RFM penting pada industri hotel? Pertama, karena segmentasi pasar berdasarkan perilaku pelanggan sehingga bisa lebih mudah. Lanjut, kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan dengan program yang lebih efektif. Yang ketiga, mengoptimalkan promosi yang meningkatkan ROI. Yang keempat, prediksi churn untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko kehilangan. Lanjut, di sini ada tabel metodologi RFM. Nah, di sini ada customer ID itu ID pelanggannya hot 0001, industrinya hotel. Nah, resensinya ini terakhir kali tamu menginap tuh sudah berapa lama? Sudah jangka waktunya udah berapa hari yang lalu gitu. Kalau frekuensi itu jumlah kunjungan dalam periode tertentu. Jadi, seberapa sering tamu itu menginap pada hotel tersebut gitu ya. Kalau untuk monetary, berapa banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh tamu tersebut. Nah, di sini resensinya itu 172, frekuensinya 6, monetary-nya itu 7.368.062 rupiah. Nah, di sini kan ada tabel R score, F score, dan M score. Kira-kira gimana sih cara menentukannya? Nah, cara menentukannya itu kita bikin tabel lagi nih, tabel untuk menentukan skalanya. Ini di sini aku udah bikin tabelnya di resensi itu 1 sampai 19 hari yang lalu itu skalanya itu 5. Jadi tamu yang menginap sudah 1 sampai 19 hari yang lalu itu skalanya 5. Sedangkan kalau yang menginapnya itu harinya sudah 20 sampai 49 hari yang lalu itu skalanya 4. Lanjut, kalau misalnya tamu tersebut melakukan check-in pada 50 sampai 99 hari yang lalu itu skalanya 3. Terus jika tamu yang melakukan check-in 100 sampai 249 hari yang lalu itu dia masuk ke skala nomor 2. Kalau tamu 250 sampai 365 hari yang lalu menginap, itu skalanya 1 ya. Nah, lanjut ke tabel frekuensi. Nah, ini seberapa sering tamu tersebut menginap. Kalau misalnya 16 sampai 20 kali, itu masuk ke skala nomor 5. Terus kalau misalkan 12 sampai 15 kali, itu masuk ke skala nomor 4. Kalau 9 sampai 11 kali itu masuk ke skala nomor 3, dan kalau 5 sampai 8 itu masuk ke skala nomor 2, dan kalau 1 sampai 4 kali itu masuk ke skala nomor 1 ya teman-teman ya. Lanjut, ada di monetary. Nah, kalau misalkan tamu tersebut mengeluarkan pengeluaran sebesar 30.198.610 rupiah sampai 69.794.803 rupiah, itu masuk ke skala nomor 5. Sedangkan kalau tamu yang pengeluarannya itu 11.007
rupiah sampai 20.506.555 rupiah itu masuk ke skala nomor 4. Kalau tamu mengeluarkan pengeluaran di atas 5.002.231 sampai 10.992.436 rupiah itu masuk ke skala nomor 3. Nah, kalau misalkan tamu melakukan pengeluaran sebesar 1.001.705 sampai 4.987.190 rupiah itu masuk ke skala nomor 2. Sedangkan tamu yang melakukan pengeluaran sebanyak 169.000 sampai 954.565 rupiah itu masuk ke skala nomor 1 ya teman-teman. Nah, ini kan di sini coba kalian lihat di customer ID 1 yang hot 001, industrinya hotel, resensinya itu 172, berarti kita lihat di table resensinya itu, berarti masuknya ke skala nomor 2 ya teman-teman. Untuk resensinya berarti R score-nya itu 2, nah untuk frekuensinya 6, berarti kita lihat ke table frekuensi 6 itu di skala nomor 2 juga, F score-nya 2, dan untuk monetary-nya itu sebesar 7.368.062. Nah, ini tuh masuk ke skala nomor 3 di monetary nih. Jadi M score-nya itu 3 ya teman-teman. Nah, pengumpulan data pelanggan seperti ID dan total pengeluaran, perhitungan skor RFM berdasarkan data terkumpul seperti tadi ya. Jadi, segmentasi pelanggan berdasarkan kombinasi skor RFM. Lanjut ke perhitungan skor RFM. Nah, kayak yang tadi aku udah jelasin, resensi itu contohnya kayak gini, pelanggan dengan waktu kunjungan terakhir yang paling dekat diberi skor tertinggi, misalkan kayak 5, terus sementara yang sudah lama tidak menginap mendapatkan skor terendah di skala 1. Terus di frekuensinya pelanggan yang paling sering menginap mendapat skor tertinggi, dan monetary-nya pelanggan dengan total pengeluaran tertinggi diberi skor paling tinggi. Nah, ini yang kayak yang tadi kita udah lihat ya, nih kan customer ID HOT 001, industrinya hotel, resensinya 172, frekuensinya 6, monetary-nya itu 7.368.062, R score-nya tadi yang udah kita tentukan dari tabel yang di atas itu 2, F score-nya 2, M score-nya 3. Nah, gimana sih cari RFM-nya? Nah, RFM itu ditentukan tinggal kalian gabung aja dari R score, F score, dan M score. Nah, jadi 2, 2, 3 ya teman-teman. Nah, untuk customer segmennya kita bisa lihat di lanjut slide ya teman-teman. Di lanjut slide ini, nah kenapa sih nomor 1 itu, customer ID nomor 1 itu disebut potensial loyalis? Dari kita lihat R score-nya 2, F score-nya 2, M score-nya 3, jadi 2, 2, 3 nih. Kita lihat di table segmentasinya potensial loyalis. Nah, tadi kan R score-nya kan 2, berarti benar. Terus F dan M score-nya itu 2, masuk juga. Dan M score-nya itu 3 ya teman-teman. Nah, benar, berarti masuknya ke potensial loyalis. Karena 2, 2, 3 RFM-nya. Nah, kalau yang kayak gini tuh mulai menunjukkan loyalitas dan perlu didorong lebih lanjut. Ini lanjut aku mau jelasin satu-satu nih apa tentang segmentasi pelanggannya berdasarkan RFM. Yang pertama ada champions, itu untuk di range score-nya itu R score-nya itu di 4 sampai 5 dan FNM score-nya itu 3 sampai 5. Ini merupakan tipe pelanggan terbaik yang baru saja berkunjung, sering berkunjung dan juga mengeluarkan banyak uang. Lanjut ada di loyal customers. Untuk R score-nya itu 3 sampai 5. F dan M score-nya itu 1 sampai 5. Ini tipe tamu yang sering menginap dan memberikan nilai bisnis yang tinggi. Lanjut ada potensial loyalis. 2 R score-nya 2 sampai 5, F dan M score-nya itu 1 sampai 4. Ini tuh tipe tamu yang mulai menunjukkan loyalitas dan perlu didorong lebih lanjut. Lanjut ada resensi customer dengan R score-nya 4 sampai 5 dan F dan M score-nya itu 0 sampai 1. Nah, ini tuh baru pertama kali menginap dan perlu pendekatan dan perlu di follow up lagi. Lanjut ada di promising, R score-nya itu 3 sampai 4 dan F dan M score-nya itu
0 sampai 1 ini tuh tipe tamu potensial yang mungkin tertarik dengan promosi lanjutan. Jadi harus diberikan promosi yang lebih menarik ya teman-teman. Nah, terus ada customer needing attention, itu artinya customer yang butuh perhatian. Dengan R score-nya itu skalanya itu 2 sampai 3. F dan M score-nya itu 4 sampai 5. Nah, ini tipe tamu yang mulai tidak aktif dan perlu pendekatan kembali. Lanjut ada about to sleep, itu R score-nya 2 sampai 3. F dan M score-nya itu 0 sampai 2. Ini tuh tipe tamu yang hampir tidak aktif dan perlu re-engagement ya. Lanjut ada at risk. Nah, ini tuh R score-nya itu skalanya 0 sampai 2. F dan M score-nya itu 2 sampai 5. Ini tipe tamu yang dahulunya tuh loyal tapi nggak pernah datang lagi dan berisiko hilang. Lanjut ada can lose them, itu R score-nya 0 sampai 1, F dan M score-nya itu 4 sampai 5. Ini tuh tipe tamu yang melakukan pengeluaran besar tapi nggak pernah nih kembali lagi. Jadi sangat penting untuk direbut kembali dengan cara kita memberikan promosi dan follow up lagi gitu ya teman-teman. Lanjut ada di hibernating, itu R score-nya 1 sampai 2. F dan M score-nya itu 1 sampai 2. Jadi ini tipe tamu yang aktivitasnya rendah secara keseluruhan. Jadi dia R score-nya rendah, F dan M score-nya juga rendah nih teman-teman kalau udah hibernating. Sedangkan kalau loss itu R score-nya itu 0 sampai 2 dan F dan M score-nya itu 0 sampai 2 juga. Jadi ini tipe tamu yang sudah nggak aktif dan kemungkinan besar udah berpaling ke kompetitor ya teman-teman. Lanjut slide nih. Di sini aku ada studi kasus pada contoh aja nih ya, Hotel Grand Nirwana. Penerapan RFM untuk meningkatkan tingkat hunian, segmentasi pelanggan menjadi berbagai kategori. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama itu kita melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Nah, data yang sudah dianalisis ini mencakup 5.000 tamu yang pernah menginap selama 2 tahun terakhir. Nah, dari sistem PMS hotel, data yang diekstrak meliputi tanggal check-in, terakhir setiap tamu, terus ada jumlah total pengunjung. Yang ketiga ada total pengeluarannya, itu udah termasuk contohnya tuh ada pengeluaran kamar, F&B, dan juga spa ya teman-teman. Lanjut cara keberhitungan skor RFM. Nah, di sini resensinya tamu yang menginap dalam 30 hari terakhir mendapat skor 5. Frekuensinya tamu dengan lebih dari 10 kunjungan dalam 2 tahun mendapat skor 5. Dan untuk kriterianya tamu yang membelanjakan lebih dari 20 juta dalam 2 tahun mendapat skor 5. Nah, setelah scoring dilakukan, kombinasi skor RFM-nya itu jadi 5, 5, 5 ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya itu ada segmentasi pelanggan. Dari analisis tersebut, Grand Nirwana mengidentifikasi beberapa segmen utama. Yang pertama ada tingkatan tipe tamu yang champions, 5% tamu selalu kembali, sangat loyal dan memiliki nilai ekonomis. Yang kedua ada loyal customers, F dan M tinggi tapi R-nya menengah. Nah, ini tuh sekitar 15% tamu, ini tuh tipe tamu yang setia tetapi perlu diingatkan kembali. Terus ada big spenders, itu M-nya tinggi, tapi R dan F-nya itu rendah. Itu sebanyak 10% tamu. Ini tipe tamu yang potensial untuk dikembangkan menjadi loyal. Nah, lanjut ada di at risk, itu M dan F-nya tinggi, tapi R-nya rendah. Ini tuh sekitar 20% tamu. Jadi tipe tamu yang harus ditarik kembali. Lanjut ada lost customers, R-nya rendah, F dan M-nya juga rendah. Ini sekitar 30% tamu. Tipe tamu yang fokus jangka panjang atau perlu dilepas. Lanjut, strategi tindak lanjutnya itu pada tipe tamu champions itu diberikan keanggotaan eksklusif dan undangan private event biar dia tetap stay gitu ya, nggak ke kompetitor. Terus yang kedua ada loyal customers, itu diberikan penawaran promo, room upgrade, dan breakfast gratis ya guys ya. Terus yang ketiga ada big spenders. Nah, ini tuh caranya kita menindaklanjutinya, dihubungi langsung oleh Guest Relation Manager untuk menawarkan paket eksklusif. Jadi diberikan promo yang menarik gitu ya. Terus yang keempat ada Atrix, itu dikirim email personal dengan diskon 30% untuk kunjungan berikutnya. Nah, ditarik lagi melalui email dengan iming-iming diskon 30%.
Lanjut, ada lost customer, ini dikirimi survei kepuasan dan penawaran kembalinya pelanggan. Nah, dikirimi survei apakah perlu ada yang diperbaiki atau membuat customer tersebut kurang nyaman. Lanjut, keempat ada hasil dan evaluasi. Nah, dalam waktu 3 bulan setelah penerapan strategi berbasis RFM ini di Hotel Nirwana, retensi pelanggan meningkat 18%, tingkat hunian naik 12%, pendapatan tambahan dari pelanggan lama meningkat sampai 250 juta. Nah, manajemen Grand Nirwana mengatakan bahwa RFM analisis membantu mereka lebih memahami nilai masing-masing pelanggan dan merancang komunikasi yang lebih personal dan berdampak. Nah, apa aja sih keuntungan penerapan RFM dalam industri hotel? Yang pertama itu ada segmentasi pelanggan yang lebih akurat. Nah, pada di sini RFM ini memberikan gambaran tentang perilaku aktual tamu berdasarkan data histori. Jadi segmentasi ini lebih relevan karena didasarkan pada aksi nyata pelanggan. Terus yang kedua itu peningkatan efektivitas kampanye pemasaran. Jadi hotel dapat menyusun kampanye pemasaran yang lebih personal. Contohnya menawarkan diskon untuk tamu yang hampir tidak pernah kembali atau R-nya itu rendah, atau memberikan reward khusus untuk tamu yang sering datang. Lanjut, yang ketiga ada peningkatan loyalitas dan retensi. Nah, hotel ini dapat mengidentifikasikan dan memelihara hubungan dengan pelanggan yang bernilai tinggi kayak yang tadi. Terus membantu membangun hubungan jangka panjang yang berdampak langsung pada profitabilitas. Lanjut, yang keempat, penggunaan anggaran yang lebih efisien nih. Contohnya tuh dengan mengirimkan promosi massal kepada semua tamu. Jadi hotel dapat fokus hanya pada segmen tertentu, misalkan memberi penawaran hanya pada tamu yang berpotensi besar untuk kembali. Lanjut, yang kelima ada identifikasi risiko churn atau tamu yang memiliki skor retensi rendah tetapi sebelumnya memiliki frekuensi dan monetary tinggi. Jadi strategi reaktivasi bisa diterapkan tepat waktu sebelum mereka hilang sepenuhnya. Jadi bisa diterapin sebelum mereka berpaling ke kompetitor. Lanjut, tantangan apa aja sih yang ada dalam mengimplementasikan RFM ini? Yang pertama tuh ada ketersediaan dan kualitas data. Nah, masalah umum dalam industri hotel ini adalah data pelanggan yang tidak lengkap atau bisa jadi tersebar di beberapa sistem yang berbeda. Contohnya ada di PMS, CRM, dan juga POS. Nah, data yang buruk akan menghasilkan analisis yang tidak akurat. Yang kedua ada skalabilitas analisis. Nah, untuk hotel dengan ribuan pelanggan, melakukan analisis RFM secara manual bisa sangat memakan waktu, ya kan? Oleh karena itu, perlu adanya sistem otomasi atau pemanfaatan perangkat lunak analitik. Lanjut, yang ketiga itu tantangannya itu kurangnya pemahaman tim pemasaran. Nah, bayangin aja kalau misalkan tim pemasaran tidak memahami interpretasi dari skor RFM, jadi gimana strategi yang akan diterapkan bisa efektif gitu ya. Nah, pelatihan khusus diperlukan agar semua pihak memahami tujuan dan cara kerja RFM. Lanjut, yang keempat ada tidak memperhitungkan faktor non-transaksional. RFM ini hanya fokus pada data transaksi, padahal ada faktor lain seperti kepuasan tamu, ulasan online, atau interaksi di media sosial yang juga sangat penting. Yang kelima itu ada risiko oversimplifikasi, yaitu mengelompokkan pelanggan hanya berdasarkan 3 metrik. Bisa terlalu menyederhanakan kompleksitas perilaku pelanggan. Nah, RFM ini sangat baik sebagai langkah awal segmentasi, namun perlu ditindaklanjuti dengan pendekatan yang lebih holistik. Nah, dari semuanya, kesimpulannya itu RFM analisis ini telah terbukti menjadi alat yang sangat kuat dan relevan dalam industri perhotelan. Nah, karena untuk memahami dan mengelola perilaku pelanggan. Dari segmentasi sederhana hingga integrasi dengan sistem canggih berbasis AI dan RFM ini memberikan wawasan berharga yang memungkinkan hotel untuk pertama itu meningkatkan retensi pelanggan, lalu mengoptimalkan strategi pemasaran, terus menyesuaikan layanan secara profesional, lalu meningkatkan pendapatan efisiensi operasional. Nah, walaupun memiliki tantangan dalam penerapannya, RFM juga menjadi fondasi penting dalam era perhotelan modern yang serba cepat, kompetitif, dan berorientasi pada pengalaman pelanggan. Nah, ini referensinya.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.